Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 701. Dylan dan Wanda tidak repot-repot menjelaskan, mereka langsung membawa Dev menuju aula batu terbesar di tengah. Di dalam aula, seorang pria tua mengenakan baju zirah kulit coklat, berambut abu-abu, berwajah berwibawa, dan memiliki bekas cakaran ganas di dahinya, duduk di kursi utama, mendengarkan laporan seorang murid. Pria tua itu memiliki aura yang kuat, ia jelas seorang dewa abadi surgawi tingkat 5, Tetua Yared Lee, yang mengawasi tempat ini. Tetua Lee. Dylan dan Wanda melangkah maju dan membungkuk hormat. Tetua Lee mengangkat kelopak matanya, melirik keduanya, dan sedikit mengernyit saat melihat luka mereka. Apa yang terjadi? Apa kalian bertemu dengan sampah dari sekte iblis 10.000 jiwa itu lagi? Suaranya seperti pasir yang berdesir, membawa aura kewibawaan yang tak terbantahkan. Lapor kepada tetua, memang begitu. Dylan dengan cepat menceritakan bagaimana ia disergap oleh pasukan dari sekte iblis 10.000 jiwa, hampir kehilangan nyawanya, dan diselamatkan oleh Dev. Ia menekankan serangan secepat kilat dan kekuatan luar biasa Dev yang langsung membunuh 5 murid sekte iblis 10.000 jiwa. Namun, ketika tatapan tajam Penatua Lee yang tajam seperti elang tertuju pada Dev, dan ia dengan hati-hati merasakan bahwa Dev memang hanya berada di peringkat ke-7 alam dewa surgawi, raut wajah seriusnya langsung berubah menjadi kecurigaan dan penghinaan yang tak terselubung. Dewa surgawi tingkat 7? Dia langsung membunuh 5 murid sekte iblis, termasuk seorang dewa abadi surgawi tingkat 5? Penatua Lee mendengus, suaranya dipenuhi sarkasme. Dylan, Wanda, apakah kalian berdua menderita luka parah dan berhalusinasi? Atau apakah kalian ditipu oleh orang ini dengan semacam ilusi? Ia benar-benar tidak percaya. Seorang dewa surgawi menantang seorang dewa abadi surgawi saja sudah sangat sulit, apalagi langsung membunuh banyak lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ini benar-benar absurd. Dalam pandangannya, orang asing ini pasti telah menggunakan suatu tipu daya atau siasat, berhasil membantu secara kebetulan, lalu membesar-besarkannya, mencoba memanfaatkan sekte 10.000 binatang. Penatua, itu benar sekali. Junior bersedia menjaminnya dengan nyawaku. Dylan berkata mendesak, sementara Wanda mengangguk penuh semangat di sampingnya. Penatua Lee mendengus dingin, mengabaikan Dylan dan Wanda. Tatapannya dengan arogan tertuju pada Dev, seolah-olah sedang menilai sebuah barang dagangan. Bocah, apapun metode yang kau gunakan, karena kau telah menyelamatkan murid sekte 10.000 binatangku, sekte 10.000 binatangku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Dengan santai ia mengeluarkan beberapa batu peri berkualitas rendah dan lemah secara spiritual dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke kaki Dev seperti memberi sedekah kepada seorang pengemis. Lalu, dengan nada acuh tak acuh, ia berkata, ambil batu-batu peri ini dan tinggalkan lembah ini. Ini bukan tempat untukmu. Pegunungan 10.000 binatang penuh bahaya, berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawamu di sini. Beberapa batu peri berguling ke lantai, tertutup debu. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak berguna bagi Dev dalam kondisinya saat ini. Ungkapan terima kasih yang nyaris menghina ini membuat Dylan dan Wanda tersipu malu. Dev melirik batu peri di kakinya, lalu menatap Tetua Lee yang acuh tak acuh. Tatapannya tetap tenang dan tak tergoyahkan, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Setelah menanggung hantaman dari pemakan jiwa dan cobaan di surga ke-10, temperamennya telah lama matang. Dia tidak akan kehilangan ketenangannya hanya karena penghinaan seperti ini. Dia bahkan tidak repot-repot membungkuk dan mengambil batu peri itu. Dia hanya berbicara dengan tenang, suaranya mantap, tidak perlu terima kasih. Aku punya dendam lama terhadap sekte iblis 10.000 jiwa. Menyelamatkan mereka berdua hanyalah sebuah bantuan biasa saja. Setelah mengatakan itu, dia tidak menatap Tetua Lee lagi dan berbalik untuk berjalan keluar dari aula. Unicorn api kecil itu menggeram, memelototi Tetua Lee, dan segera mengikuti Dev, senior. Dylan dan Wanda memanggil dengan cemas, mencoba menghentikannya, tetapi dihentikan oleh tatapan dingin dari Tetua Lee. Bocah bodoh, sampah. Melihat kepergian Dev, Tetua Lee mencibir,
Biksu Dewa Surgawi tingkat 7 berani membanggakan dendam lamanya dengan sekte iblis 10.000 jiwa? Dia mungkin bahkan belum pernah melihat murid-murid luar mereka. Biarkan saja dia, tinggal di sini hanya menjadi beban. Dev berjalan keluar dari aula batu, merasakan tatapan penasaran, simpatik, atau bahkan tatapan menghina dari para kultivator Beastman di sekitarnya. Dia tetap tanpa ekspresi dan langsung berjalan keluar dari lembah. Lagi pula, dia tidak berencana untuk tinggal lama. Sikap Tetuali hanyalah cara untuk menyuruhnya pergi lebih awal. Surga ke-10 itu luas, pasti ada tempat baginya untuk berlindung dan mengumpulkan informasi. Kurang dari 1 jam setelah Dev melangkah keluar dari formasi ilusi lembah batu dan menghilang ke pegunungan di sekitarnya. Malam pun tiba dengan tenang. Cahaya bulan yang terang menyelimuti lembah dengan selubung perak, dan cahaya yang tersebar menerangi lembah, menciptakan suasana yang tenang. Tetuali sedang bermeditasi di aula, sementara Dylan dan Wanda sedang mengoleskan obat untuk menyembuhkan luka mereka. Sebagian besar murid telah kembali ke tempat tinggal mereka. Tiba-tiba, wus! Formasi ilusi yang menyelimuti lembah mengeluarkan suara dengungan yang dahsyat, lalu pecah seperti pecahan kaca. Asap hitam tebal mengepul dari luar lembah seperti asap dari paruh serigala, langsung menyelimuti seluruh lembah batu. Tekanan jiwa yang dingin, jahat, dan penuh kebencian menyapu seperti gelombang pasang, menutupi setiap sudut lembah. Ting, ting, tong, tong, serangan musuh. Itu sekte iblis 10.000 jiwa. Alarm yang menusuk langsung menghancurkan ketenangan malam. Penatuali tiba-tiba membuka matanya, tatapannya memancarkan cahaya yang menakutkan. Dalam sekejap, ia muncul di alun-alun di luar aula. Dari arah pintu masuk lembah, puluhan kultivator berjubah hitam menyerbu masuk. Dua sosok terkemuka memiliki aura yang keduanya berada di tingkat kelima alam dewa abadi surgawi, setara dengannya. Yang satu memegang tongkat duka tulang putih, sementara yang lain mengendalikan 3 tengkorak yang dikelilingi api hijau. Di belakang mereka terdapat lebih dari 20 kultivator iblis di tingkat ketiga dan keempat alam dewa abadi surgawi dan sejumlah besar murid alam dewa abadi surgawi tahap awal, menyerbu maju bagai air pasang. Bentuk barisan. Bersiaplah untuk pertempuran. Penatuali meraung, rambut dan janggutnya berdiri, tetapi hatinya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Musuh telah mengerahkan 2 ahli dengan pangkat yang sama dan begitu banyak pasukan elit. Jelas, mereka telah siap dan bertekad untuk menang. Meskipun para murid manusia binatang di lembah batu panik, sejarah panjang pertempuran mereka melawan sekte iblis telah mengasah keterampilan mereka, dan mereka dengan cepat membentuk formasi pertempuran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Raungan mengerikan meletus, energi iblis melonjak ke langit, berbenturan hebat dengan aura dingin para kultivator iblis. Pertempuran sengit langsung terjadi. Cahaya mantra, benturan senjata, raungan binatang iblis, ratapan roh pendendam, semua suara ini terjalin menjadi simfoni kematian yang berdarah. Teknik sekte iblis 10.000 jiwa sangat aneh dan ganas, khusus menyerang jiwa, dan mereka telah bersiap. Saat tongkat duka tulang putih berayun, suara iblis pencabut jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengabaikan pertahanan fisik, menembus langsung ke lautan kesadaran. Banyak murid manusia binatang yang lebih lemah segera memegangi kepala mereka, berteriak kesakitan, berdarah dari 7 lubang mereka, dan mati. 3 tengkorak api hijau memuntahkan api kental bahantu yang menyala saat bersentuhan, tak hanya menghanguskan daging tetapi juga menggerogoti jiwa. Tetuali bertarung sendirian melawan 2 kultivator iblis setingkat. Meskipun sangat berani, cakar harimaunya merobek kehampaan dan menangkis serangan. Ia dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan karena kerjasama diam-diam lawan dan gangguan artefak magis yang aneh. Beberapa luka dalam yang menampakkan tulang muncul di tubuhnya, dan lengan kirinya terserempet api hantu, mengeluarkan suara mendesis dan rasa sakit yang luar biasa. Dylan dan Wanda bertarung berturut-turut melawan beberapa kultivator iblis. Luka mereka belum sembuh, dan mereka kini berada dalam bahaya besar. Kapak raksasa Dylan terjerat rantai besi salah satu kultivator iblis, dan kultivator iblis lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan belati beracun, langsung mengincar punggungnya.
Belati kembar Wanda menari-nari bagai angin saat ia menangkis dengan putus asa, namun tiba-tiba dihantam di bahunya oleh lonjakan jiwa. Ia mengerang, gerakannya terhenti, dan ia berada di ambang kematian. Seluruh lembah batu telah menjadi medan perang. Rumah-rumah runtuh, api membumbung tinggi ke langit, dan tanah dipenuhi mayat murid-murid dari kedua belah pihak, darah mereka menodai tanah hingga merah. Meskipun para murid manusia binatang itu ganas, di bawah keunggulan mutlak kekuatan dan teknik yang superior, kekalahan mereka hanyalah masalah nunggu waktu. Mata Penatua Li memerah saat ia menyaksikan murid-murid kesayangannya berjatuhan satu persatu. Hatinya dipenuhi keputusasaan dan penyesalan. Akankah lembah batu benar-benar musnah hari ini? Tepat saat Dylan dan Wanda memejamkan mata menanti ajal, dan Penatua Li sendiri merasa putus asa. Seruan pedang yang jernih dan dingin, bagaikan auman naga dari surga, tiba-tiba bergema dari luar lembah, menenggelamkan semua kebisingan medan perang. Segera setelahnya, aura pedang warna-warni yang menyilaukan, yang seolah-olah mewujudkan semua cahaya di dunia, melesat keluar. Seperti meteor yang merobek langit malam, aura itu melintasi langit dengan kecepatan luar biasa, menyerang dengan presisi tak tertandingi kultivator iblis yang hendak menghunjamkan belatinya ke punggung Dylan. Puff! Kultivator iblis itu, seorang dewa abadi surgawi tingkat 3, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Aura iblis pelindungnya tertusuk seperti kertas, meninggalkan lubang menganga berdarah di antara alisnya. Seringai buas di matanya langsung membeku, digantikan oleh teror dan kebingungan yang tak berujung, sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Serangan pedang yang tiba-tiba ini membungkam seluruh medan perang yang kacau. Semua orang secara naluriah melihat ke arah datangnya cahaya pedang. Di bawah sinar bulan, di depan formasi ilusi yang hancur di pintu masuk lembah, sesosok berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Jubahnya berkibar lembut tertiup angin malam, ekspresinya tenang, seolah-olah ia hanya berjalan santai. Itu Dev, dia telah kembali. Di belakangnya berdiri unicorn api kecil yang agung, tubuhnya diliputi api merah tua, membuatnya tampak seperti binatang mistis dari legenda. Ia sebenarnya belum pergi jauh, ia sedang bermeditasi di pegunungan terdekat. Merasakan fluktuasi energi yang dahsyat dan energi iblis yang membumbung tinggi meletus dari arah lembah batu, ia tahu ada sesuatu yang salah dan segera bergegas kembali. Itu senior. Dylan, setelah lolos dari maut, menatap sosok itu, suaranya bergetar karena kegembiraan. Mata indah Wanda melebar, dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkira. Penatua Li semakin terguncang, menatap pemuda yang sebelumnya dipandang rendah, bahkan dihina, tapi kini tampak seperti dewa turun dari surga, menyelamatkan Dylan dan Wanda dari kematian hanya dengan satu tebasan pedang. Otot-otot wajahnya berkedut hebat, gelombang gejolak bergolak di dalam dirinya. Bagaimana mungkin? Itu benar-benar dia? Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusan sekte iblis 10.000 jiwaku. Pemimpin kultivator iblis, yang memegang tongkat duka tulang putih, meraung kaget dan marah. Dev sama sekali tidak menghiraukan teriakannya. Tatapannya menyapu lembah yang porak-poranda, dipenuhi korban tewas dan luka, akhirnya tertuju pada para kultivator iblis berjubah hitam yang ganas. Matanya langsung berubah sedingin es. Mereka yang menyakiti anak buahku akan mati. Kata-katanya, meskipun sederhana, mengandung tekad dan niat membunuh yang tak terbantahkan. Dia bergerak. Dengan satu langkah saja, sosoknya lenyap bagaikan hantu, dan sesaat kemudian muncul di tempat yang paling padat di antara para pembudidaya iblis. Domain pedang 5 elemen, kekuatan penuh, wus. Domain pedang 5 warna, yang beberapa kali lebih besar dan lebih padat daripada saat berhadapan dengan tim-tim kecil sebelumnya, meraung, langsung menutupi area seluas hampir 100 kaki. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di dalam wilayah tersebut, mengiris dengan liar. Aliran waktu melambat drastis, dan struktur spasial sedikit terdistorsi. Para kultivator iblis yang terperangkap di dalam wilayah pedang, baik di tahap awal alam dewa abadi surgawi maupun tingkat kelima, merasa seolah-olah mereka terperangkap dalam ember kental, gerakan mereka menjadi sangat lamban. Sirkulasi energi iblis di dalam tubuh mereka menjadi lamban, dan mereka harus terus-menerus menahan tebasan energi pedang 5 elemen yang maha kuasa dan tak tertandingi,
Jeritan langsung memenuhi udara. Percepatan waktu. Pelipatan ruang. Sosok Dev berkelebat di dalam domain pedang seolah berteleportasi. Pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya mematikan. Pedangnya lebih cepat daripada yang bisa dilihat mata. Dengan setiap serangan, seorang kultivator iblis musnah. Tenggorokannya tertusuk, kepalanya terpenggal, atau tercabik-cabik menjadi kabut berdarah oleh energi pedang yang dahsyat. Ia secara khusus menargetkan anggota inti dari alam dewa abadi surgawi. Seorang kultivator iblis dewa abadi surgawi tingkat 3 mencoba memblokir dengan perisai jiwa, kilatan cahaya pedang, dan perisai itu, beserta kultivatornya, terbelah menjadi 2. Seorang kultivator iblis dewa abadi surgawi tingkat 4 menggunakan teknik bayangan hantu, tetapi di bawah domain yang memperlambat waktu, gerakannya penuh dengan kekurangan. Dev menusuk jantungnya dengan satu serangan pedang, jiwanya tercerai-berai. Unicorn api kecil itu juga tidak diam. Ia mengeluarkan raungan agung, menyemburkan api unicorn sejati bagaikan semburan magma, khususnya menyasar para kultivator iblis yang mencoba menyerang dari luar atau melarikan diri dari wilayah pedang. Api yang berkobar itu mengandung kekuatan suci untuk memurnikan roh jahat. Para kultivator iblis yang menyentuhnya langsung terbakar, berubah menjadi abu di tengah jeritan memilukan. Satu orang dan satu unicorn, bagaikan harimau di antara domba, tak terhentikan. Barisan sekte iblis yang tadinya perkasa langsung tercerai-berai, formasi mereka pun kacau balau. Kedua pemimpin iblis alam dewa abadi surgawi tingkat 5, terkejut sekaligus murka, mencoba bergabung untuk menyerang Dev dan menghancurkan domain pedang. Bagaimana mungkin Tetua Li membiarkan mereka berhasil? Semangatnya membumbung tinggi, mengabaikan luka-lukanya. Ia meraung dan menjerat pemimpin yang mengendalikan kerangka api hijau. Sementara itu, Dev secara proaktif mendekati pemimpin yang sambil memegang tongkat duka tulang putih. Mati kau, anak kecil laknat. 10.000 jiwa meraung ke langit. Pemimpin kultivator iblis mengayunkan tongkat duka bagaikan kincir angin, melepaskan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, membentuk gelombang kejut jiwa yang dahsyat dan menghantam Dev. Cuma bacot, omong kosong. Mata Dev sedingin es saat ia dengan santai menusukkan pedang pembunuh naga ke depan. Namun, serangan yang tanpa lambat ini seolah mengandung prinsip-prinsip ruang angkasa tertinggi, mengabaikan gelombang kejut jiwa dan menghantam tubuh tongkat duka. Kerak! Artefak magis yang luar biasa itu tak mampu menahan serangan yang dipenuhi kekuatan abadi yang kacau dan daya tebas spasial ini, hancur berkeping-keping. Pemimpin iblis itu, yang menderita serangan balasan, memuntahkan seteguk darah hitam, matanya dipenuhi kengerian. Momentum pedang Dev tak berhenti. Dengan jentikan pergelangan tangannya, aura pedang yang kental, seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya, langsung menembus jantung sang pemimpin. Energi pedang itu meledak, mencabik-cabik organ dalam dan jiwanya. Pemimpin lainnya, melihat rekannya langsung terbunuh, ketakutan dan mencoba melarikan diri setelah tipuan. Dev mendengus dingin, jari-jarinya membentuk pedang, dan ia menebas udara. Mau kabur? Tidak semudah itu, celah spasial. Sebuah celah spasial tipis berwarna hitam muncul tanpa suara di jalur yang diambil pemimpin kultivator iblis dalam pelariannya. Saat ia menyadarinya, sudah terlambat. Separuh tubuhnya langsung ditelan celah tersebut, mengeluarkan jeritan pendek dan berlarut-larut sebelum lenyap sepenuhnya. Dengan tewasnya pemimpin mereka, para kultivator iblis yang tersisa hancur berkeping-keping. Dikejar oleh Dev dan unicorn api kecil, dan diserang balik oleh Tetua Li dan para murid Beastman yang tersisa, mereka dengan cepat musnah. Pertempuran berakhir, dan lembah itu sunyi senyap, hanya terdengar derak bara api dan erangan orang-orang yang terluka. Bau darah yang pekat dan bau menyengat memenuhi udara. Melihat untuk percaya. Lembah batu yang dulunya tertib kini menjadi reruntuhan. Kurang dari sepertiga murid manusia binatang yang selamat, dan semuanya terluka. Tetua Li, bersandar pada pedang tempurnya yang setengah patah, berdiri dengan susah payah. Ia menatap Dev, yang perlahan mendekat, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Ada rasa lega karena selamat, ada juga keterkejutan atas kekuatan Dev, tetapi ada yang lebih dari itu,
penyesalan tak berujung yang menggerogotinya seperti serangga beracun. Ia teringat sikap arogannya, beberapa batu peri rendahan yang telah ia lemparkan ke lantai, dan sikap arogannya yang tanpa ampun. Setiap kejadian bagaikan tamparan keras di wajah dan hatinya. Seandainya ia tidak menilai pemuda itu dari penampilannya dan meremehkannya, seandainya ia memperlakukan pemuda yang luar biasa kuat ini dengan sopan dan menahannya di lembah, lembah batu tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Begitu banyak murid yang hebat mati sia-sia. Senior, senior. Penatuali membuka mulutnya, suara serak keluar dari tenggorokannya yang kering. Wajahnya memerah, kesombongannya lenyap, digantikan oleh permohonan yang rendah hati. Terima kasih telah menyelamatkanku. Senior, aku buta dan pernah menyinggungmu sebelumnya. Kumohon, maafkan aku, selamatkan aku. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Ia merasakan meridiannya, yang telah dirusak oleh api hantu dunia bawah, memburuk dengan cepat, kekuatan hidupnya terkuras habis. Tanpa sosok yang kuat untuk mengusir api iblis itu, ia pasti akan mati. Pemuda di hadapannya ini adalah satu-satunya harapannya. Dev berhenti, menatapnya dengan tenang, matanya seperti kolam yang dalam dan tenang, sama sekali tidak terganggu. Ia melihat penyesalan, ketakutan, dan permohonan di mata Tetuali, tetapi tidak lebih. Dev tidak merasa kasihan pada orang yang begitu sombong, awalnya arogan tetapi kemudian patuh, baru menyadari kesalahannya saat diambang kematian. Ia menyelamatkan Dylan dan Wanda karena sebuah janji dan hati nuraninya. Ia membunuh kultivator iblis itu karena dendam lama dengan sekte iblis 10.000 jiwa. Tapi apa hubungannya hidup atau mati Tetuali dengan dirinya? Ia tetap diam, bahkan tak repot-repot melirik, hanya mengalihkan pandangannya ke Dylan dan Wanda yang mendekat dengan cepat. Ketidakpedulian ini menyebabkan Tetuali lebih putus asa dan menderita daripada penghinaan atau balas dendam. Puff! Diliputi emosi dan luka-lukanya yang kambuh, Tetuali tiba-tiba batuk darah busuk bercampur serpihan organ dalam, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengulurkan tangannya, seolah mencoba meraih sedotan terakhir, matanya dipenuhi dendam, penyesalan, dan kebencian atas tindakannya sebelumnya. Akhirnya, tangannya yang terulur jatuh lemas, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya yang besar ambruk ke tanah, napasnya menghilang sepenuhnya. Bahkan dalam kematian, matanya tetap terbuka lebar, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Seorang tetua alam dewa abadi surgawi tingkat 5, karena kesombongan dan prasangka sesaat, menemui ajal seperti itu, nasib yang sungguh menyedihkan. Jenazah Tetuali terbaring di kaki orang yang pernah dicemoohnya. Matanya yang terbuka lebar, membeku dalam penyesalan dan keputusasaan yang tak berujung, membentuk gambaran yang memilukan dengan latar belakang pembantaian di sekitarnya. Para murid manusia binatang yang masih hidup menyaksikan pemandangan ini dengan emosi yang luar biasa kompleks, duka atas kepergian sang tetua, tetapi yang lebih penting, kekaguman atas kekuatan tak terduga dan ketegasan Dev yang tak kenal ampun. Bersambung ke episode 702. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.